Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi kepada teman-teman semuanya lewat channel ini, channel Aslamku ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe atau yang belum dukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe di bawah sini ya. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik cuma satu kali gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu dukung channel ini ya, selalu ngikutin channel ini. Semoga channel ini selalu bermanfaat buat teman-teman kita semuanya yang masih awam gitu ya. Jadi saya juga pernah pernah bingung ini harus gimana ya, karena kalian semua yang mungkin yang masih banyak sekali sensasi, yang masih bingung bagaimana cara menyikapinya, silahkan kalian ikuti channel Aslamku ini. Silahkan kalian tengok semuanya video dari channel Aslamku ini. Semoga video-video dari Aslamku ini selalu membantu teman-teman semuanya gitu ya. Jadi seperti biasa ya, saya ingin membahas sedikit tentang dada berdebar dan sesak gitu ya. Dada berdebar dan sesak itu kan biasanya kita itu waktu awal-awal kena biasanya dada berdebar gitu, terus nafas agak berat, sesak, atau seperti apa ya, nggak plong ya, seperti nggak plong itu sensasinya memang gitu kalau asam lambung. Tapi kalau yang belum tahu seperti saya dulu juga belum tahu ini kenapa ya, ini kenapa loh kok gini, nanti kadang enggak, nanti kadang gitu, nanti lama-kelamaan tambah parah gitu ya saya waktu itu ya. Dan saya pikir itu penyakit jantung ya, karena saya searching di Google itu yang keluar malah penyakit jantung, penyakit pokoknya yang menakutkan itu muncul di Google ya. Dan sampai di Facebook itu juga muncul ya, entah nggak tahu ya saya kok ada hubungannya di Facebook, karena saya setiap buka sensasi ini nanti di Facebook juga ada gitu ya. Seperti sensasi asam lambung, kita sering buka sensasi asam lambung di Google, itu nanti di Facebook kita itu akan muncul ya, seperti obat-obatan herbal itu pada muncul ya, herbal untuk asam lambung. Kok bisa gitu ya, karena mungkin ada hubungannya gitu ya. Dan waktu itu saya berdebar dan sesak sih enggak ya, saya berat, nafas agak berat, nggak enak lah nafasnya, bukan sesak. Kalau sesak itu kan kayak paru-paru gitu ya, kayak yang punya penyakit paru-paru itu sesaknya gitu. Itu saya nggak sesak ya. Tapi ada juga yang sesak, ada. Tapi saya dalam kategori bukan sesak sih ya. Kalau sesak itu biasanya asam lambung atau GERD, itu biasanya sesaknya itu sampai kayak nggak bisa napas gitu ya. Kalau waktu itu saya masih berat lah ya, berat, atau nafasnya itu pendek, nah seperti itu ya. Jadi waktu itu memang saya belum tahu, dan saya kira itu penyakit jantung atau penyakit paru-paru atau penyakit yang lainnya lah. Ternyata itu penyakit dari asam lambung kita sendiri ya gitu. Ternyata semua itu termasuk sensasi ya asam lambung atau gastritis ya. Jadi untuk waktu itu saya awal-awal itu sebenarnya dada berdebar dan nafas nggak enak itu saya rasakan ketika saya pertama panic attack. Bukan pertama saja, sampai seterusnya saya merasakan panic attack, pasti ada dada berdebar, terus panik, cemas, terus nafasnya nggak enak. Nah itu udah mulai panic attack ya. Panic attack itu biasanya dia seperti agak-agak mual dulu, terus rasanya nggak enak di badan, cemas ya itu namanya panic attack. Terus nanti hilang sendiri biasanya habis makan. Yang kalau waktu itu saya masih ingat ya, waktu saya masih kerja itu saya makan bakso. Nah baksonya itu saya kasih sambal banyak, 2 sendok ya, sampai saya makan itu sampai saya itu kepedesan ya, terus saya habis makan belum habis, saya masih makan belum habis itu wah rasanya panic attack-nya muncul, cemas, terus ini kenapa, sampai saya itu bakso saya yang masih itu saya buang ya, terus saya buru-buru minum. Nah minum saya waktu itu minumnya dingin, saya minum, saya juga nggak tahu. Tapi setelah itu mereda. Nanti besoknya lagi kalau salah makan atau habis makan apa, nanti gitu lagi, dada berdebar, nafas pendek, itulah. Itu pokoknya
sensasi dari sebagian sensasi dari panic attack ya, itu menurut saya. Dada berdebar dan nafas itu nggak enak, tapi kadang juga saya waktu pas parah-parahnya itu saya nggak ngerasain panic attack, tapi saya nafasnya berat terus, itu saya juga pernah. Terus dada berdebar dahsyat, itu saya juga pernah waktu tidur tiba-tiba kebangun. Nah itu ya, karena dada berdebar, nafas agak pendek, agak nggak enak, itu nggak selalu kita bisa tebak munculnya kapan. Tiba-tiba dada berdebarnya saja yang muncul, kadang nafasnya agak sesak atau berat ya. Jadi memang nggak bisa diprediksi ya, namanya nggak bisa diprediksi. Keluarnya itu bisa bareng, bisa enggak ya, bisa nanti berbarengan sama panic attack, itu juga bisa ya. Tapi waktu itu saya ya nggak bisa diprediksi, kadang dia muncul panic attack dibarengi dengan dada berdebar dan nafas nggak enak, kayak ngos-ngosan. Kadang saja saya cuma ngerasain nafas ngos-ngosan saja, dada berdebar enggak ya. Jadi belum tentu kalau ngerasain panic attack itu ngerasain dada berdebar itu ada juga sesaknya ya, itu menurut saya. Dan untuk mengatasi semua itu ya, untuk menyikapinya, untuk mengatasinya lah ya, saya itu ya tadi 3 pola hidup sehat, masalah makan, masalah olahraga, gerak, terus berjemur itu juga penting ya, masalah makan buah-buahan juga ya. Pokoknya masalah makan, jangan sampai kalian itu masih ngerokok, masih minum kopi ya, itu ya nggak tahu ya mau sembuhnya kapan. Kalau pengen cepet-cepet ada perubahan, itu kalian harus total berhentiin semuanya, terus kalian lakuin yang sehat-sehat gitu ya. Itu menurut saya saja yang sudah saya lama ya, untuk proses penyembuhannya itu lama. Saya sampai sudah merasa sudah pantang semuanya, sudah tinggalkan semuanya, itu masih saja susah ya. Apalagi yang double ya, itu pasti ya melebihi susah ya, melebihi susah, karena untuk penyakit ini tuh nggak semudah yang kita bayangkan ketika kita sudah agak enakan gitu ya. Waktu kita masih parah-parahnya, itu kita pasti berpikirnya gini, wah ini penyakit ini nggak bisa sembuh ini, soalnya lama nggak hilang gini terus tiap hari ya, pasti mikirnya gitu. Nggak mungkin kita penyakit ini nanti hilang sendiri, nanti sembuh sendiri. Itu kalau kita udah enakan ya, seperti saya ini ya, saya bisa bilang gitu karena saya udah enakan. Kalau saya masih parah, wah saya nggak bisa bilang gitu ya, bener gak? Jadi untuk sensasi dada berdebar, sensasi sesak atau nafas pendek itu nggak bahaya sama sekali, dengan catatan kalian tidak ada riwayat penyakit lain gitu ya. Itu dari asam lambung Gardner-Jetty. Kalian bisa USG, itu untuk awal-awal kalian ke dokter dulu ya, untuk diperiksa ya, kalian terapi ke dokter, khususnya dokter ahli penyakit dalam ya. Bisa kalian nanti ikutin terapinya. Saya dulu juga gitu, saya mau coba ikutin terapinya, tapi saya nggak kuat. Kenapa mas? Nggak kuat dengan konsumsi obat terus, itu saya nggak kuat, semakin lemah, malah saya masuk rumah sakit gitu ya. Dan malah cemasnya itu tambah, rasanya nggak karuan, pokoknya kayak mau kayak mau mati kayak mau jatuh, kayak mau pingsan gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan, itu nggak bisa ya, karena waktu itu saya rasanya nggak karuan, perut itu rasanya nggak karuan, kayak mau kalau kayak saya tuh naik motor, karena polisi tidur itu perutnya kayak mau lepas lah, rasanya sakit banget ya. Mungkin ada pembengkakan, saya juga nggak tahu, kemungkinan ada pembengkakan, karena buat jalan agak lompat-lompat dikit itu sakit ya. Nah itu ada pembengkakan mungkin gitu, atau ada luka yang mungkin lukanya itu agak bengkak gitu ya, agak memar gitu, kemungkinan, tapi nggak pasti ya. Kalian kalau mau pasti ya USG, diperiksa, teliti lagi dengan alat-alat dokter yang super canggih gitu ya. Karena waktu itu saya memang belum sempat untuk USG, saya cuma belum sempat untuk endoskopi, saya cuma
whisky saja gitu ya. Jadi semua itu tidak berbahaya kalau memang itu dari asam lambung ketan cuma itu menakut-nakuti kita saja ya, membuat kita itu down, membuat kita itu takut mati, membuat kita itu takut segalanya, bener gak? Karena saya juga pernah ngerasain itu semua ya, itu semua rasanya gila ya, gila saya dulu yang saya itu nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum ya, sampai sekarang ya itu prosesnya lama ya, lama berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun lebih saya prosesnya ya. Dan itu nggak mudah ya. Kita memang harus mempunyai niat, tekad yang kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang mungkin kita lakuin sebelumnya, sifat-sifat buruk, kelakuan buruk, atau makan makanan yang nggak sehat gitu ya, atau yang tantangan itu dihindari dulu semuanya gitu. Memang harus niat gitu ya. Jadi untuk dada berdebar itu sebenarnya semua, menurut saya itu semua sensasi itu yaitu intinya 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, terus dibantu herbal, olahraga, berjemur, melakukan hal-hal yang sehat-sehat, pola pikir, pola makan, pola hidup, tuh udah ngelakuin semuanya. Jadi gitu ya, masalah dada berdebar. Untuk mengatasi sementara gimana mas, untuk dada berdebar terus nafasnya pendek, nafas sesak, itu kalian untuk sementara kalian tenangkan dulu, tenang, udah relax gitu ya, relax. Kalian ambil air putih, minum pelan-pelan, air putih hangat itu lebih bagus, pelan-pelan. Nanti kalau udah oles fresh care di bagian dada ya, dan di area hidung juga bisa untuk relaksasi gitu ya. Itu yang saya lakukan waktu itu untuk sementara ya, tapi untuk kedepannya kita harus menerapkan 3 pola hidup sehat sampai sembuh gitu ya. Bahkan sudah sembuh, kalau bisa 3 pola hidup sehatnya tetap terjaga gitu ya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih untuk dada berdebar dan nafas terganggu ya. Jadi itu semua pernah saya alami, pernah banget saya alami gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun, tinggal klik 1 kali ya. Untuk teman-teman kita semuanya, termasuk saya juga, semoga selalu sehat, tambah sehat, bisa sembuh total 100%, segera sembuh total gitu ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.